Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Stu, nama budaya Samboika. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan di sini ada saya Amin Kabitama dengan NIM 825240148 dan teman saya. Saya Latif Bosho kami dengan NIM 825240145. Saya Alvin Fauzier dengan NIM 825240146. Oke, di sini kita akan membawakan materi yaitu Read Only PDB User Oracle Database 23 AI. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Gimana sih latar belakangnya? Jadi dalam Oracle Database 23 AI ini ada role di mana user itu hanya membaca datanya aja. Membaca datanya aja itu jadi seperti pekerja itu auditor, reporting user, data analisis. Jadi dia itu bakal kerjanya untuk membaca data saja tanpa harus mengubah-ubahnya. Jadi kalau dulu itu sebelum ada Oracle 23 AI ini untuk mengubah datanya itu kita harus revoke ininya dulu, DBML dulu, revoke create table-nya, sama revoke modify table-nya. Nah, kini DBA dapat menetapkan user sebagai only PDB user secara langsung tanpa konfigurasi yang manual yang rumit itu dan rawan terjadi kesalahan. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi read only PDB user. Read only PDB user adalah user di dalam PDB yang hanya bisa melakukan operasi read saja, kecuali nanti kalau usernya itu dapat dimodifikasi agar dapat melakukan read file. Nah, hal ini berlaku per user, bukan global per database. Status user dapat dicek di tabel view data DBA user melalui kolom read only. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada mekanisme singkat. Saat user diberikan status read only, Oracle akan memperlakukan session user ini seperti database sedang open read only, tetapi PDB tetap read write untuk user lain yang bukan read only, yang berarti user yang diberikan read only ini akan hanya bisa menggunakan read only, tidak bisa menggunakan create, insert, delete, dan update. Tetapi PDB tetap bisa menggunakan itu karena dia statusnya tetap read dan write. Next. Dan selanjutnya ada keuntungan fitur. Yang pertama sederhana dan cepat dan tidak perlu revoke previous manual, yang berarti dengan satu cross doang dia bisa menjadi read only, tidak usah revoke previous satu persatu. Yang kedua adalah sangat aman untuk proteksi data sensitif, yang berarti karena dia usernya cuma read only, dia tidak akan bisa mengubah data yang berarti lebih aman untuk data yang sensitif, lebih fleksibel karena bisa switch read only dan read write hanya dengan satu alter command. Yang keempat ada memakai workout DBA dalam permission management, dan kelima sangat cocok untuk production environment yang besar. Oke, kemudian di sini ada batasan yang perlu diketahui. Yang pertama adalah fitur ini hanya berlaku pada PDB dan bukan CDB karena kode ini hanya berlaku di environment tertentu. Kemudian yang kedua adalah masih harus tetap grant privilege select object dikarenakan read only ini tidak bisa langsung membaca semua objek, jadi harus privilege select object dulu. Kemudian yang ketiga adalah tidak cocok untuk environment mixer. Mengapa? Karena ini tidak fleksibel, jadi harus auto user. Next. Kesimpulannya, fitur read only ini pada Oracle Database 23 AI membantu DBA dalam membatasi akses user tertentu agar hanya bisa membaca data saja. Kemudian dengan fitur ini, manajemen keamanan data menjadi lebih baik dan sederhana, lebih cepat dan jauh lebih aman untuk diimplementasikan dalam lingkungan enterprise yang besar. Next. Selanjutnya kita akan demo programnya. Oke, kita pertama itu login seperti biasa sebagai sisi DBA. Selanjutnya kalau misalkan kita mau buat user itu kita bisa menggunakan create user, bebas namanya apa saja, kita bikin create test user 2 dengan dipasswordkan test user 2 juga sama boleh. Kuotanya kita bikin unlimited. Kita masuk ke role-nya yaitu read only. Dijalankan. Nah, justru setelah create
teman-teman. Selanjutnya itu kita membuat role yaitu DB developer role untuk ke test user 2 yang gunanya bakal untuk DB test user 2 ini bisa masuk ke dalam PL SQL nantinya. Oke, sudah sukses. Selanjutnya seperti biasa kita menentukan dulu lebar seberapa untuk usernya ini kita bikin formatnya yaitu 20 ya teman-teman. Untuk kolom return-nya juga dibikin 10. Ya. Nah, selanjutnya kita mesti lihat dulu apakah usernya sudah ada. Nah, di sini untuk verifikasi nama usernya itu harus menggunakan capital semua ya teman-teman. Nah, di sini sudah jelas kalau usernya user kedua dan read only sudah yes. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam user sendiri menggunakan query seperti ini teman-teman. Itu juga untuk passwordnya. Nah, sudah cukup teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam user ini kita tes dulu apakah user kita create table-nya ini. Oke. Nah, sudah jelas teman-teman kalau kita dalam mode read only, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita cuma bisa membaca data. Jadi sudah terbukti di sini create table itu tidak bisa. Nah, kembali lagi kita akan masuk ke mode SQL lagi. Nah, sudah connect. Sekarang kita pindah role ke retrieve. Nah, role sudah ganti jadi retrieve teman-teman. Nah, selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Kemudian kita pindah ke on user test user 2. Nah, sini sudah connect ya teman. Jadi kita kan create table T1. Ini udah kemudian. Selanjutnya kita akan insert nilai dari table T1 dengan isi 1, 2, dan 3. Kemudian kita akan ini untuk mengetes apakah komen update bisa atau tidak, dan terbukti bisa ya. Kemudian kita akan lihat ID yang ID-nya 3. Kemudian kita akan commit untuk menyimpan data PPT yang sudah dibuat. Kemudian kita akan pindah lagi ke kontainer sys.
Kemudian kita akan mengubah ini menjadi read only. Ini udah diubah menjadi read only. Kemudian kita akan pindahkan ke dalam tes user 2. Kemudian kita akan coba lagi kode yang tadi apakah bisa atau enggak. Emang ya. Kemudian kita akan coba update. Emang juga. Dan kemudian kita akan coba update lagi. Kemudian kita akan coba select. Kemudian error. Kemudian kita akan pindah ke sys lagi. Beda dijelasin oleh teman saya nanti. Oke, selanjutnya di sini kita pindah ke sys lagi. Oke, setelah sudah kembali kita masuk ke masuk di Alexia. Ini kita mau menampilkan tulisan hello. Sudah tercreate. Kemudian di sini kita mau insert into D1 value 4. Oke. Lalu kita pindah lagi ke user 2. Ini sudah terpindah, kemudian kita nyalakan dulu server outputnya agar tulisan hello-nya keluar. Oke, sudah, kemudian kita execute. Oke, ini sudah tertampil ya ada tulisan hello. Lalu yang kedua kita execute micro 2-nya. Ini error karena dia masih read only dan tidak bisa menampilkannya. Oke, lalu yang terakhir ini akan sama error juga karena dia masih read only juga. Oke, jadi setelah penemuan kita dapat mempelajari kalau read only itu benar-benar terjadi kecuali kalau user tersebut diberi role khusus kepada user tersebut. Oke, sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.